Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah. Dan saya Muhammad Fajar Arifin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil alat kami yang bernama SmartTom. SmartTom ini merupakan alat simulator persalinan berbasis ESP32 dengan komponen utama yaitu linear aktuator 12 volt dengan panjang stroke 30 cm. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah robotika dan sistem berbasis microcontroller yang dapat digunakan untuk menciptakan alat bantu pembelajaran yang lebih interaktif, efisien, dan realistis. Dalam dunia pendidikan kesehatan, khususnya kebidanan, penggunaan teknologi ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami proses mekanisme persalinan secara lebih nyata dan mendalam. Berdasarkan hal tersebut, SmartTom, simulator mekanisme persalinan berbasis elektromekanik dan mikrokontroler ESP32 terintegrasi IoT. Inovasi ini dirancang untuk menjadi media pembelajaran modern yang dapat menampilkan simulasi proses persalinan secara realistis dan otomatis. Diagram bloknya, siklusnya, yang pertama adalah aplikasi handphone yang kita buat menggunakan kodular mengirimkan perintah. Ada dua jenis perintah. Yang pertama perintah start, motor forward dan motor stop, lain sebagainya. Lalu ada untuk mode otomatis, idle, auto homing dan lain sebagainya. Lalu dikirim ke ESP32 sebagai pengontrol utama dari alat SmartTom ini melalui modul WiFi. Dan posisinya di sini ESP32 adalah access point atau yang mengeluarkan hotspot lalu dihubungkan kepada handphone. Lalu setelah itu ESP32 sebagai server dari WebSocket mengirimkan perintah kepada driver motor L298N untuk melakukan gerakan maju mundur secara linear oleh linear aktuator, dan juga untuk melakukan putaran pada servo MG99R untuk melakukan putaran baik secara otomatis ataupun pada mode manual. Kemudian di sini ada flowchart program. Yang pertama ada start, lalu kemudian ada sektor mode, di mana sektor mode ini ada manual dan otomatis. Ketika mode manual terdapat tombol maju dan mundur, kemudian tombol memutar bayi, lalu selesai. Ketika selektor mode otomatis terdapat input durasi satu siklus itu ada 25 atau 30 atau 60 second, kemudian notifikasi persalinan dimulai, lalu selesai. Nah, untuk skematik diagram sendiri, di sini kita menggunakan dua ESP. Ini sebenarnya untuk kedepannya kita akan menggunakan dua ESP. Satu ESP ini berfungsi untuk menerima perintah dari aplikasi WebSocket melalui komunikasi WebSocket. Lalu untuk modul satunya ini berfungsi sebagai pemancar audio. Dari itu kita berikan modul microSD yang fungsinya adalah menyimpan file suara yang formatnya wajib WAV dengan frekuensi 4100 Hz. Karena kita menggunakan komunikasi Bluetooth A2DP seperti itu. Lalu di sini ada limit switch, fungsinya adalah untuk memberikan feedback atau informasi kepada alat SmartTom bahwasanya jika linear aktuatornya menyentuh saat mundur menyentuh limit switch, maka linear aktuator tersebut berada di posisi home. komponen untuk alat SmartTom. Nah, di sini ada ESP32 sebagai microcontroller untuk komponen-komponen penggeraknya, dan di sini juga terdapat ESP32 sebagai microcontroller audio yang memakai SIM card. Nah, terdapat juga motor drive untuk mengatur maju mundurnya gerak linear aktuator. Terus kemudian ada power supply 12 volt, dan di sini ada step down dari power supply, yaitu power supply-nya itu 12 volt untuk ke komponen-komponen yang 6 volt. Nah, di sini selain daripada komponen yang tadi Kak Husnul sebutkan, saya juga akan
menginformasikan beberapa komponen penting lainnya. Yang pertama ada servo. Kami menggunakan servo MG99R 180 derajat putarannya, karena ada juga servo MG99R yang continuous putarannya. Lalu Ada speaker untuk audio. Ketika alat ini digunakan, maka suara audionya keluar dari speaker tersebut. Nah, lalu di sini kita juga custom bayinya, kami custom sendiri. Jadi di sini sistemnya join seperti ini. Karena memang posisi bayi saat melahirkan seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, nanti maju mundur. Semua komponen yang ada di sini dan juga casing-casingnya kami custom sendiri dari dudukan dan lain sebagainya. Mungkin segitu saja aplikasi dan juga komponen yang bisa kami tunjukkan. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan penggunaan dari alat smart home ini. Stay tune. Nah, untuk alat smart home-nya sendiri seperti ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya Fajar Arifin akan menjelaskan mekanisme dari aplikasi menuju alat smart home ini. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bahwasannya aplikasi alat ini bernama Smart Home atau Smart Phantom. Dibuat casingnya menggunakan 3D print, kita desain sendiri. Setelah itu kita coba untuk aplikasinya terlebih dahulu ya. Nah, untuk home screen-nya seperti ini. Ada dua mode kontrol. Yang pertama ada mode manual dan juga mode otomatis. Mode manual terdapat sekitar 7 tombol. Yang pertama maju mundur, lalu speed, lalu ada putar-putaran. Nah, yang pertama untuk maju ini untuk sebenarnya di sini kita mengontrol motor hidrolik dari linear actuator ini menggunakan motor driver L298M. Maka dari itu kita juga bisa mengatur kecepatannya. Ini untuk speed 3, speed 2, speed 1. Ini untuk putarannya servo. Nah, untuk servonya sendiri kita menggunakan servo MG99R karena saya rasa di sini kalau kita menggunakan servo MG90 atau SG90 tidak kuat ya. Karena juga dari pinion gearnya juga memang lebih kuat dari MG99R ini. Selanjutnya kita coba untuk fungsi otomatisnya. Jika posisi servo atau linear aktuatornya berada di depan, kita klik start, maka secara otomatis pendorongnya akan mundur sampai mengenai limit switch. Siklus dimulai. Nah, selain itu mode otomatis ini juga terintegrasi dengan Bluetooth speaker. Kenapa kita menggunakan Bluetooth speaker? Karena agar bisa digunakan di ruangan manapun dengan suara yang lantang. Contoh kita ingin di outdoor, Bayi melakukan putaran faksi kita dalam. bisa hubungkan dengan Bluetooth speaker yang jauh lebih besar. Kalau kita menggunakan speaker yang ada speaker internal, saya rasa powernya juga kurang dan juga suaranya bakalan kurang kencang. Bayi melakukan fleksi dan ekstensi. Nah, terdapat kurang lebih 5 step dan itu bisa kita sesuaikan di programnya. Bayi melakukan putaran faksi luar. Pendamping persalinan saat ini melakukan sanggah susur. Nah, kita coba untuk mundur atau stop. Secara otomatis pendorong akan mundur sampai mengenai limit switch. Siklus dimulai. Dan ini bisa kita pause juga. Siklus dihentikan. Dan kita lanjutkan. Siklus dihentikan. Kita lanjutkan kembali. Sampai ada kena limit switch. Siklus dihentikan. Mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan dan juga kami informasikan. Semoga kedepannya kami bisa mengembangkan alat ini jauh lebih bagus lagi supaya bisa diaplikasikan untuk proses
pembelajaran mahasiswa kebidanan dan juga untuk melakukan pengujian OSCE mahasiswa kebidanan. Cukup sekian Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.